Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Basih. Di hari yang kelima di bulan Maret tahun 2021 kita sudah disiapkan dua bacaan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan membacanya, kita akan minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kegelapan malam sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan selamat. Bapa yang di surga, pagi hari ini Engkau telah menyiapkan firman-Mu untuk kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk merenungkan sedikit dari hal firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bacaan yang sudah disiapkan bagi kita diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-10, dan bacaan yang kedua diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bacaan yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Renungan pada pagi hari ini diberikan tema janganlah khawatir. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang kuat bukanlah kekayaan, kepintaran, relasi, atau mungkin jabatan yang tinggi. Sebab semua itu akan segera lenyap. Namun nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, dari ancaman, ataupun dari bahaya maut sekalipun. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nama Tuhan kita jadikan menara perlindungan kita agar kita selamat dari segala bahaya dan maut sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Siapapun yang berlari kepada nama itu, pasti dia akan selamat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan yang kita sembah, kemana kita harus berlari, Dia yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Bila jalan hidup saudara dan saya tampak gelap dan menakutkan, mari kita berlari dengan segera kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada nama Tuhan Yesus dan kita mohon belas kasihan daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bacaan yang kedua pada pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali kita berpikir bahwa kita memiliki kekhawatiran itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar dan normal bagi kehidupan kita. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang percaya, hal itu tidak seharusnya terjadi.
Karena kekhawatiran adalah salah satu bentuk dari penjajahan iblis itu sendiri. Kekhawatiran membuat seseorang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ingat, ketika kita khawatir berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Yang benar adalah Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kekhawatiran di dalam hidup orang percaya. Hidup sebagai seorang yang Kristen adalah hidup yang terbebas dari rasa khawatir. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran." Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kita, apapun yang terjadi, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita." Firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi kehidupan kita. Sebaliknya, itu akan merugikan kita di dalam kehidupan kita. Buanglah segala kekhawatiran, karena kita memiliki Bapa yang sanggup memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita dan akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kami dapat datang dan lari dan mendapatkan menara yang kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Pimpinlah kami sebagai gereja agar kami dapat menjadi menara yang kuat. Jadikanlah kami saluran berkat yang memberitakan anugerah keselamatan di dalam Kristus, supaya banyak orang yang melihat menara keselamatan itu dan boleh berlari dan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, dan biarlah yang Engkau yang menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan dan karya kita sepanjang hari ini. Salam, Tuhan memberkati.